Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Materi kita hari ini adalah tentang penulisan alif di ujung kata. Alif di ujung kata bahasa Arab ada 5 keadaan. Pertama, dia di akhir fi'il. Contoh, roma, da'a, a'ta. Yang kedua, dia di akhir isim mu'rab. Ingat, mu'rab lawannya mabni. Arti mu'rab itu dia mengikuti hukum-hukum baris. Jadi ada marfu', ada mansub, ada majrur. Nah, lawannya adalah mabni yang menetapi satu keadaan saja. Nomor 2 ini alif di ujung kata atau di alif di akhir isim mu'rab, seperti al-fata, al-asa, al-mustafa. Yang ketiga, penulisan alif di ujung kata isim mabni, seperti ana, mahma. Yang keempat, penulisan kata alif di kata bahasa Arab di akhir haraf, yaitu seperti ala, laula. Dan terakhir, penulisan alif di akhir isim a'jami. Jadi isim a'jami isim yang bukan dari bahasa Arab asli, tapi bahasa asing yang diarabkan. Nah, yang 5 keadaan itu ada hukum penulisannya masing-masing. 1 dan 2 artinya sama hukumnya, 1 dan 2 ini sama. Pada akhir fi'il dan isim mu'raf, jika alif itu merupakan huruf urutan yang keempat, maka ia ditulis dengan huruf ya. Ya, kada bertitik. Artinya urutan dari awal huruf itu dihitung, dia itu adalah nomor urut susunannya itu nomor urut yang keempat, apalagi lebih yang kelima, keenam misalnya. Ada alif pada akhir fi'il dan isim mu'rab, maka alifnya itu ditulis dengan huruf ya. Ya, nang kada bertitik. Perlu diingat, huruf bertasydid dihitung 2 huruf. Seperti lihat hubla. Kenapa alif ini ditulis dengan ya? Karena dia huruf yang keempat. Ha, ba, lam, ya kan? Nah, da'wa ditulis dengan ya. Julla, jumada, mustashfa. Kenapa ditulis dengan ya? Karena dia huruf yang berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, huruf yang ke-6. Kalau jumada huruf yang keberapa alifnya? 1, 2, 3, 4, huruf ke-5. Jadi huruf yang keempat, apalagi lebih pada itu huruf ke-5, huruf ke-6, maka alif ditulis dengan huruf ya. Ini pada isim yang baris pertama ini. Baris yang kedua coba lihat a, amla, labba, halla, ata, akha, ihtada, irtada. Semuanya alif ditulis dengan huruf ya yang kada bertitik. Kenapa? Karena di huruf yang keempat, lihat apa keempat, amla, labba. Atau huruf yang kelima seperti ihtada, irtada. Huruf yang keenam bisa seperti misalnya apa, istalqa, ya. Nah, lalu jika karena penulisan alif dengan ya ini membuat terkumpulnya 2 ya, maka ya yang kedua itu ditulis dengan alif. Coba lihat istahya.
kan kaidah asalnya seharusnya dengan ya nih tulisnya, sebab dia huruf-huruf nggak berapa 1 2 3 4 5 6 nomor urut yang keenam urutannya si alif ini, maka kan kaidah yang tadi seharusnya dia ditulis dengan huruf ya juga. Nah, tapi karena terkumpul dua ya, maka ya yang kedua itu ditulis dengan alif. Makanya istahya penulisannya sebagai alif. Ahya alif juga. Sajaya, Yahya, Tazayya, Zawaya, kelebihan tak salah. Raya, dunia. Nah, itu hanya saja kadang orang Arab menulis nama orang alam Yahya, ngaran orang lah, Raya, tetap dengan dua ya, tetap nih kayak ini penulisan Yahya, Raya, untuk membedakan antara Yahya yang berarti hidup nih, Yahya yang artinya fi'il, Yahya yang fi'il, dengan Yahya yang ngaran orang. Raya dibedakan, Raya yang ngaran orang lawan Raya yang sifat artinya kenyang, kenyang minum. Kalau sifat kenyang minum pakai alif tulisannya, tapi kalau Raya ngaran orang tetap pakai ya aja dua. Itu jam. Jadi bila ya menulis Yahya ngaran orang harus ya-nya dua begini. Nah, lalu ada kata-kata wasammaituhu Yahya li Yahya falam yakun li raddi qadrillahi fihi sabilu. Ku namai anakku ni Yahya agar dia hidup, ternyata tidak dapat juga menolak akan ketentuan Tuhan padanya. Nah, wasamma itu Yahya li Yahya aku namai dia Yahya supaya hidup. Nah, berarti Yahya yang kedua itu ngaran orang. Nah, penulisannya berarti Yahya yang kedua itu dengan ini, ya yang pertama dengan ini. Nah, li Yahya agar dia hidup balik. Jadi ada perbedaan Yahya yang mana ngaran orang, nang mana nang ngaran apa, nang mana nang fi'il itu. Jadi supaya membedakannya itu. Lalu jika huruf alif itu merupakan huruf yang ketiga, urutan ketiga, tadi kan huruf alifnya urutan yang keempat, 5, 6 lah, maka tetap ditulis dengan huruf ya lah, apapun asalnya wow kayak ditulis ya, kecuali tak kumpul dua ya di alif. Tahu tadi lah yang selanjutnya, jika alif itu merupakan huruf yang ketiga, maka dia lalu memperhatikan huruf asalnya. Bila huruf asalnya adalah waw, ya ditulis dengan alif. Bila huruf asalnya adalah ya, maka ya tetap ditulis dengan ya tanpa titik. Lah, makanya al-asa begininya, al-asa, al-qafa, ad-duja. Duja nih tersalah bapak, nah ini tersalah ini, tersalah sertakan duja. Jadi dua aja, al-asa, al-qafa. Duja ini tersalah, nah tertulis dengan ya. Ini abaikan lah, duja ini abaikan. Duja ini abaikan. Nah coba lihat, da'a, waza, afa. Coba lihat, ditulis dengan huruf alif karena asalnya adalah waw. Mohon bila kita musannakan al-asawani, al-qafawani. Nih, da'a, da'awa, waza, wazawa, afa. Jadi bila asalnya adalah waw, maka ya ditulis dengan alif. Nah, lalu bila huruf asalnya adalah ya, maka ya tetap ditulis dengan ya tanpa titik seperti al-fatah, al-hawa. Berguna karena bila kita musannakan al-fatayani. Nah, jadi ini berlaku apabila dia huruf yang ketiga. Perhatikan huruf yang ketiga ini dengan mengabaikan alif lam ta'rif lah. Alif lamnya dihitung. Alif lam ini dia akan dihitung. Jadi satunya mulai fa-nya nih, fa, ta. Ya, ini hitungannya alif lam jangan dihitung nih. Ini imbuhan. Nah, itu dalam isimnya. Nah, dalam PL pang Roma, coba lihat. Masya ada pakai ya bertangla. Ini. Karena asalnya memang ya. Kalau kita mentasir Roma, Romaya, Romau. Masya, masyaya, masyau. Hada, hadaya, hadau. Nah begitu. Terus, nah
kan ada dua ahli tata bahasa Arab, kan nahwnya kembali kepada dua biasanya, Basrah lawan Kufah. Nah, orang-orang Kufah dan jumhur ahli tulis Arab tetap menulis alif yang asalnya wawu dengan ya bila awal isim itu berharakat dhammah dan kasrah. Coba lihat ini bagian akhir nih, coba lihat di halaman berapa itu Jami'at Durus yang versi Arab, di catatan akhir, catatan di bawah. Nah, halaman 155 ini nih Bapak SS di sini. Jadi jar orang Kufiyun dan jumhur itu Arab itu, apakah walaupun asalnya adalah waw, lah huruf yang ketiga nih isim asalnya adalah waw, tetap ditulis dengan ya bila awal isim itu berharakat dhammah dan kasrah. Ini Kufiyun dan jumhur itu Arab. Nah, yang sesuai kias mestinya kan kada kayak itu. Nah, kita bicarakan tadi yang sesuai kias. Tapi ternyata jumhur ahli tulis Arab lebih memilih ini. Nah, sekarang paham kan mengapa ad-duha ditulis dengan begini huruf ya. Padahal dia asalnya waw nih. Duha yadhu dia waw. Makanya mau di tasniahkan duhawani bukan duhayani. Duhawani. Tadi ditulis dengan ya, kenapa? Nah, ini mengikut tata cara penulisan jumhur ulama dan orang-orang Kufah. Lah, kenapa? Sebab isimnya itu awalnya awalnya adalah huruf dhammah. Yang gitu juga bila awalnya itu huruf kasrah. Kayak itu juga ditulis dengan ya juga. Nah, ini kayak cuma kita kadang mengikuti ini pang lah, walaupun ini jumhur ulama seperti ini, kita mengikuti yang sesuai kias. Supaya apa? Supaya lebih mudah kita sesuai kias, itu lebih mudah kita menganalogikan lawan yang lain. Baik. Terus 1 dan 2 sudah tadi. Kemudian yang ketiga, jika alif itu di akhir isim yang mabni, ia tetap ditulis dengan alif apa tadi? Isimnya mabni. Di mabni ini posisinya tuh kadang-kadang marjur, mansub, kadang-kadang satu keadaannya nya. Seperti lihat ana, mahma, hada, huna, antuma, huma, ma, lihat semuanya ini kan mabni nih. Maka dia tetap ditulis dengan huruf alif. Pengecualian 5 asalnya alif, isimnya mabni alif tapi ditulis dengan ya. 5 pengecualian dikatakan anna. Ini dari mana, artinya anna dari mana yang agak sedikit menunjukkan ke mustahilan nih. Anna laki hada, dari mana engkau mendapatkan ini wahai Maryam? Anna laki hada, dari mana? Nah, mata, lada, al-ala ini alladzina, jadi artinya alladzina, cuma kita kan udah selalu menggunakan itulah alladzina, jadi al-ala ini alladzina artinya. Nah, awan ula lah, wawnya kada banjang, lain ula, lain ula. Ini ya bisa dikatakan maksurnya ula. Nah, ini 5 nih pengecualian yang asalnya alif tetap ditulis dengan huruf ya. Yang keempat, jika alif itu di akhir haraf, lihat haraf lah, huruf ma'ani. Apa kadang arti huruf ma'ani? Nya huruf itu 2, ada huruf hija'i, ada huruf ma'ani. Huruf hija'i itu ya alfabet alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, atau huruf hija'i, namanya huruf hijaiyah. Nah, lah kalau huruf ma'ani ya huruf yang ada maknanya, huruf jar. Nah, apa itu? Aman, lam, ba, itu kan huruf-hurufnya itu. Nah, itu huruf ma'ani, karena hurufnya bisa makna, walaupun ini kada tentu anggota hurufnya itu bisa saja 3 huruf ya kan, kayak ala, ila bisa 2 huruf, kayak fi bisa 1 huruf, kayak lam lawan ba, cuma dia punya makna, maka ngarannya itu huruf ma'ani. Dia tetap ditulis dengan huruf alif. Laula, kalla, halla, la, lemma. Wah, pengecualian pulang 4 ditulis dengan ya tanpa titik, yaitu ila, ala,
bala hatta. Ini tulis dengan alif dengan ya ila. Kenapa? Karena bilanya bersambung lawan domer jadi ilai. Sama nih ala alai lah, ilaihi alaihi ya lagi ditulis dengan ya lah. Itu yang kelima, yang kelima nah kada tulis nomornya. Jika alif itu di akhir isim ajami, bukan isim yang asli dari bahasa Arab, maka ya ditulis dengan alif. Lihat, Bura, Luqa, Lukas, Tamliha, Zulaykha, Buhaira, Qanta, Haifa, Babara, Musiqa, Aritmatika. Berarti ini adalah isim-isim yang dari bahasa lain Arab, kemudian diarapakan. Maka penulisannya itu pakai alif, kada boleh pakai ya. Bahasa asing isim ajami apa ya dia, misalnya kita nih apa, Samuda misalnya, Samuda, Martapura, Martabura, kada boleh tuh pakai ya, harus alif karena dia isim yang ajam, bukan isim bahasa Arab. Ini contoh lagi dah, aritmatika tadi lah. Nah, 4 isim nih coba kecuali kan pulang ada aja pengecualian lah. 4 isim nih nah. Pokoknya ini bukan dari bahasa Arab nih. Musa, Isa, Matta, Matius artinya Kisra. Nah, ini pakai ya tulisan ini sudah, ini kami katakan yang ini aja. Yang lain pada ini kayak kita Martapura balik toh. Apalagi benda balik juga pasti. Karena pengarangnya isim aja nih. Habis tentang penulisan alif. Nah, terakhir pembahasan tentang al-waslu dan al-fasal, menyambung atau memisah. Di antara kata-kata bahasa Arab ada yang tidak bisa jadi permulaan kalimat. Kada boleh kita memulai percakapan, memulai pembicaraan dengan dia seperti damir muttasil. Ya, ingatlah, kita buka ka, antara damir muttasil, kita buka ka. Kawalah kita memulai kata dengan ka-nya itu kada kawa. Kita kawa. Nah, itu kata-kata bahasa Arab yang tidak bisa dijadikan permulaan kalimat. Ada seperti damir muttasil tadi. Nah, ada juga yang tidak bisa menjadi akhir kata, akhir bawa kap padanya itu kada boleh. Ada juga seperti huruf ma'ani yang strukturnya cuma satu huruf, seperti ka nang ini, ka nang seperti nah kanahri kal bahri, lam milik li zaidin, ba dengan ada tuh huruf aja, huruf ma'aninya nih. Nah, ini nih kaidah adalah ada kata-kata yang kada boleh memulai kalimat dengan dia, kemudian ada kata-kata yang kada boleh bawa kap padanya, itu adalah. Namun sebagian besar kata bahasa Arab boleh jadi permulaan kalimat dan boleh juga jadi akhir kalimat. Bagian besar kata yang boleh jadi awal atau akhir kalimat, maka prinsip penulisannya harus dipisah kata per kata. Kada boleh dua kata ditulis bersambung menjadi satu kata. Ini lihat, sambung apa ini? Wajib ditulis kata per kata secara terpisah berspasi. Jadi dhahaba hasanun ila asote. Jadi satu prinsip lah, satu kata terpisah, satu kata terpisah, satu kata terpisah. Itu prinsip tak? Prinsip. Nah, lalu berbulik kata D. Kata yang tidak boleh jadi permulaan kalimat tadi lah seperti damir muttasil, dua nun taukid, huruf penanda muannas, huruf penanda musanna, dan huruf penanda jamak salim. Maka penulisannya kata-kata di atas wajib disambung dengan kata sebelumnya menjadi, melihat, akramana hasanun. Lihat, ini kan akrama satu kata, naknya satu kata juga lah. Kenapa maka akrama lawan naknya ini maka disambung tulisannya? Karena kada boleh memulai kata dengan naknya ini, dia dhamir muttasil akramana. Jadi penulisannya wajib dia bersambung dengan kata yang sebelumnya. Coba lihat, akramana bersambung lah. Ada
Itu contoh apa nih? Domain mutasal. Kita buka, lihat K aja berait lawan ba, ada boleh kita bon satu K boleh pisah, ada boleh. Kedua contohnya layakunan, lanakunan, nah ini nun yang terakhir nih nun taukid nih, nun taukid berat tasdid, wajibnya berait lawan huruf yang sebelum kata sebelumnya karena dia kada kawa memulai kata padanya lah. Itu apa tadi? Dua nun taukid nan lawan nan, nah ini nih anna nih. Nah kemudian yang ketiga penanda muannas, coba lihat muallimatun, hubla, bayda, wajibnya bersambung lawan mim ini nih lah. Pada huruf yang boleh berait juga pang. Nah hubla, bayda, wajibnya kada boleh spasi, kada boleh spasi lah. Keempat coba lihat penanda musanna, kita bani kolama ini kada boleh ani-nya ini berpisah pada bab ini, aininya berpisah pada kolam kada boleh. Wajibnya bersambung dengan huruf yang sebelum kata nang sebelumnya. Itu juga mudarrisun, ini penanda jamak mudzakkar salim, una, ina. Maka una nya wajib berait lawan mudarris, ina wajib berait lawan muslim. Paham lah? Terus yang kedua, kata yang tidak boleh menjadi akhir tuturan. Kata yang tidak boleh menjadi akhir tuturan, kada boleh bawa kaf padanya, adalah huruf ma'ani yang terdiri dari satu huruf saja, kaf, lam, ba, atau murokab masji, lain majazilah masji, artinya tarkib gado-gado. Ketiga, satuan yang tersambung dengan ratusan, dan zorob yang beridhofah kepada ir yang bertanwin, ini beberapa. Maka wajib ditulis bersambung dengan kata sesudahnya. Lihat, lir rijale, lam satu kata, rijal satu kata, wajib bersambung karena kita kada boleh bawa kaf di lamnya nih. Coba lihat, amanna bi rasulillah, coba lihat, bi wajib bersambung dengan kata yang sesudahnya yang rasulillah, kada boleh bi berpisah, rasul berpisah pulang, karena kita kada boleh bawa kaf di ba-nya itu. Coba lihat, ini ka pulang an-nahwu kal bahri, ka-nya ini wajib bersambung lawan bahar kata sesudahnya. Begitu, kada boleh berpisah ka sendirian, al-bahar sendirian. Ini apa tadi nih? Ini damir muttasil. Yang kedua nih muraqab masjid, hadra, mautu. Kada boleh hadra lawan mautu tuh di spasi e, kada boleh. Siba ini mestinya gen berait karena huruf ra banarai kada kawa pang hurufnya di bersambung paksa kayak ini tetap, tapi jangan di spasi e antara ra lawan mimnya jangan di spasi. Ketiga siba lawan waihe. Nah, di bergabung. Karena kada boleh kita bermandak pada sip. Ini kada boleh juga kita berwakaf pada hadar. Kayak ba'la, bakko, wakaf masjid, menulisnya ba'la bersambung lawan bakko, sama kada boleh berhenti di ba'al. Ba'al harus di ba'la, bak berhenti di baknya ini, wakafnya. Kayak itu juga satuan lawan ratusan ini, nah. Satuan berkait lawan 100, coba lihat. Salah sumi'ah. Nah, salah sumi'ah, arba'umi'ah, khamsumi'ah. Tulisannya ini bersambung jadi nah. Ini kaidah nang soal yang Yaman lah, nang masih lah mimnya tuh ba'alif. Walaupun boleh juga kalau kita semalam gitu, kan mimnya itu bersambung dengan apa? Boleh juga semalam mimnya itu bersambung dengan langsung aja kada sudah alifan, langsung aja bersambung aja. Nah, semalam itu boleh dua. Ini kita umpat pendapat nang yang Yaman ya, tetap salah sumi'ah, sabah umi'ah tetap seperti ini nah. Salah so-nya itu berait lawan mi'ah. Kenapa? Karena kada boleh kita bermandak dia salas. Kada boleh bawa kap salas nih. Salah sabok mi'ah sama anu mi'ah. Terakhir yauma ir. Yauma lawan ir. Kada boleh dipisah, wajib bersambung. Itu kaidah. Lah. Nah, namun selalu saja ada pengecualian dengan alasan atau tanpa alasan. Beberapa pengecualian terakhir. Coba lihat. Uhibbu asdiqai wala siyama Zuhairin. Ni'ma ya'udzukum bih. Ini ada nang mestinya terpisah. Tapi orang Arab sepakat di satu wakan. Apa yuk? Nih siya ma. Siya ma. Nya siya ini artinya mithla. Ma ini bisa zaidah, bisa isi mausul. Lah,
Makanya kena Zuhairin bisa Zuhairun, bisa Zuhairin bacanya. Bila maknya ini kita anggap isim mausul, maka Zuhairun ini bacaannya. Bila maknya ini kita anggap Zaidah, maka Zuhairin. Terserah dirimu aja. Kalau maunya lebih mudah Zuhairin bang, cuma maknya Zaidah aja. Jadi wala siya Zuhairin ay wala mithla Zuhairin. Maknya Zaidah, nyaman banget ya Arabnya. Ada yang tadi wala siya, maknya isim mausul, wala siya ay wala siya alladhi huwa Zuhair. Nah ini, nah uhibbu ini kalau kita barisi Zuhairun, maka i'rabnya la siyal ladzi huwa Zuhairun, maknanya si mausul. Tapi kalau kita barisi Zuhairin, maka i'rabnya la siya Zuhairin, maknanya Zaidah aja, kada berfungsi apa-apa, kada merubah makna, kada merubah baris. Panang nyaman kira-kira tak la siya Zuhairin, salah aja, pokoknya dua-duanya boleh. Arti siya tuh mithla lah. Jadi uhibbu asdiqai wala siyama Zuhairun atau wala siyama Zuhairin, artinya aku menyukai kawan-kawanku semuanya, tidak seperti Zuhair. Kenapa Zuhair lebih kusukai daripada kawan-kawan yang lain? Itu arti siya. Kita biasanya menerjemahkan menjadi apalagi lah atau terlebih-lebih. Kita kayak itu biasanya menerjemahkannya. Baik, kita lanjut. Nah, kembali pembicaraan kita tadi. Di penulisan siya lawan maknya ini, nah orang Arab digabung sama ni'ma. Itu ni'ma dengan maknya nih. Mengecuali kita ikuti ya, Nah, yang kedua tola lawan ma, innama, lakinnama, anma, qalilin, mimma, ayyuma, ainama. Ini dua kata semua nang orang Arab menulis itu sambung. Mislama, sama, hinama, kullama. Ada kulla satu kata, ma satu kata juga. Nih yang masyhur, mimman, aman, mimma, amma, fiman bergabung nulisnya. Ada alasan nih. Ada dua kata. Kayaknya maksudnya kita mengikuti aja lagi lah. Tiuli alla. Nah, tapi dengan syarat an ini an-nasibah lil mudhari'. Nah, kayak itu juga illa, in la. Dengan syarat in la-nya in-nya itu adalah in syartiyah jazimah. Itu juga kaila hadani, ini boleh kaila bersambung boleh, berpisah juga boleh. Dua-duanya di Quran, contoh penulisan di Quran ada. Nah itulah sedikit terakhir daripada pembahasan kita nih, mengusulkan apa-apa yang terlewat sebenarnya di saraf 3 nih, tasriful mustarak min asmaul af'al. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Wa akhiran wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.